Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga, aduh, kasihan dah. Konflik dan ketegangan di antara para elit politik bukanlah hal yang asing. Namun, beberapa belakangan ini, dunia perpolitikan Indonesia menyisipkan drama kontroversi dari dalam internal suatu partai politik. Perselisihan ini muncul dari partai yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri PDI Perjuangan. Situasi tersebut semakin memanas tak kala Presiden Jokowi dianggap seperti lupa diri pada tempat di mana ia lahir dan dibesarkan. Jokowi lebih memilih manuver politiknya bersama Prabowo Subianto yang kita tahu sendiri menjadi rival dari kandidat calon presiden yang diusung PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD. Makan bakso. Udah. Kenapa pilih makan bakso, Pak? Kenapa pilih makan bakso, Pak? Gibran juga diperbolehkan maju setelah putusan kontroversial yang dibuat Mahkamah Konstitusi yang dipimpin pamannya sendiri, Anwar Usman. Terlebih lagi, drama yang disuguhkan kian menarik saat beberapa momen-momen menyinggung dilontarkan dari kader-kader PDI Perjuangan terhadap Presiden Joko Widodo. Tak hanya menyindir Jokowi, beberapa pernyataan ini juga dianggap menghina Jokowi. Meskipun kita menyadari ada ketidaksepakatan dan perbedaan pandangan yang ada di dalam tubuh partai tersebut. Baru-baru ini, Ripka secara terang-terangan menyebut nama Presiden Jokowi saat acara diskusi Kuda Tuli Kami Tidak Lupa di kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat. Ia menyebut bagaimana asal-usul Jokowi sebelum ia menduduki kursi presiden selama 2 periode. Tak tanggung-tanggung, ia menyindir Presiden Jokowi sebagai anak tukang kayu yang sudah songong dan cucunya juga ikut songong. Kita dengan long march 3.000 orang lebih, coba kita tunjukkan. Nah, kalau kita masih ingat dengan apa yang disampaikan Megawati, yang menyebut penguasa sekarang bertindak seperti Orde Baru. Ripka menyebut pemerintahan Jokowi telah membangkitkan Orde Baru kembali. Ia juga mendikte apa yang disampaikan Bung Wilson, dengan menyebut era kepemimpinan Jokowi sebagai neo-orba yang harus dilawan, dan mengajak pada para kader PDIP untuk berani melawan rezim Jokowi. Sepertinya, kader PDI Perjuangan memang secara kompak sudah menganggap Jokowi seakan-akan kacang lupa kulitnya. Ia menegaskan bahwa Jokowi memang udah lupa sampai salah minum obat. Selain Ripka, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sering menyudutkan dan melontarkan berbagai cibiran kepada Presiden Jokowi. Dengan tuduhan yang cukup tajam, Hasto meyakini bahwa Presiden Jokowi diduga ingin menggantikan posisi Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Hasto mengklaim bahwa Jokowi meminta seorang menteri bertemu dengan Arsyad Rashid untuk membujuk Megawati Soekarno Putri agar jabatannya dialihkan ke Presiden Jokowi saat pensiun nanti. Untuk membujuk Megawati Soekarno Putri agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan. Kejadian ini diduga terjadi 5-6 bulan sebelum pemilu diadakan. Menteri tersebut juga ditengarai memiliki power yang begitu besar sehingga berani dalam bertindak. Pengambil alihan jabatan ini dilakukan sebagai langkah progresif seorang Jokowi dalam 20 tahun ke depan. Memangnya waktu 2 dekade tersebut akan dimanfaatkan untuk apa? Banyak yang bilang tuduhan itu tumbuh untuk melanggengkan politik dinasti atau untuk mempermudah manuver politiknya di tahun-tahun berikutnya. Menanggapi tuduhan tak berdasar tersebut, Jokowi hanya merespon dengan santai. Sembari tertawa, ia menyebut jangan bertindak seperti itu. Presiden Jokowi juga memberikan respon yang sama saat dilayangkan tuduhan akan mengambil alih kursi Ketua Umum Partai Golkar. Memang selama menjabat sejak 2014 silam, Jokowi kerap mendapatkan kritikan dan berbagai macam hinaan. Katanya, ia sudah terbiasa dicaci maki dan menerimanya dengan lapang dada. Penduduk kita 1,25% kenaikannya per tahun. Pernyataan ofensif ini akhirnya menarik perhatian Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar. Menurutnya, tuduhan tersebut semakin memperjelas adanya konflik tajam antara Jokowi dan PDI Perjuangan, termasuk dengan sang ketua umum. Jokowi dianggap tidak menaati asas partai dan tidak menunjukkan sikap yang loyal. Alih-alih menaruh perhatian pada partai yang membesarkannya, Presiden Jokowi lebih memilih berlabuh bersama Prabowo. Ya, memang hal seperti ini banyak dibuktikan saat Presiden Jokowi banyak terlibat secara tidak langsung dalam memenangkan putranya Gibran dari tahap pencalonan sampai berhasil memenangkan Pilpres. Ujang juga mengungkapkan bahwa kemarahan PDI Perjuangan bisa dimaklumi. Namun tuduhan yang tidak berdasar seperti yang sudah kita bahas tadi perlu dibuktikan ke muka publik agar tidak menimbulkan simpang siur dan fitnah yang merugikan. Tak sekali 2 kali, Hasto getol menyerang dan kritikan. Dalam sebuah kesempatan wawancara, Pilpres 2024 diwarnai dengan abuse of power. Kritikan ini dibarengi dengan menyebutkan analogi rumah PDI Perjuangan dibakar. Dari PDI. Tapi saya tetap tidak mengerti, Mas. Tapi rakyat kan pada akhirnya juga tahu
Analogi ini digambarkan dengan bagaimana para kader-kader PDIP bisa survive di tengah-tengah gempuran abuse of power dan tetap meningkatkan popularitas suara yang diperoleh pada pemilu kemarin. Tak lain tak bukan, sosok Jokowi menjadi bidikan dari istilah itu. Hasto sangat menyayangkan tindakan Jokowi yang dianggap melewati batas, yang seharusnya menjadi penjaga nilai dan norma di partai benteng ini. Di sisi lain, ada Muhammad Kodari selaku pengamat politik. Menanggapi analogi tadi, Kodari malah menyebut bahwa sosok Hasto lah yang membakar rumah PDI Perjuangan. Menurutnya, Hasto dianggap sebagai aktor utama. Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan Hasto dalam berpijak pada data dan fakta analisa yang dikuasai oleh kepopuleran dan elektabilitas dari pasangan Prabowo Gibran. Tak hanya Jokowi, Gibran juga tak lepas dari tembakan Hasto Kristianto. Hasto menyebut bahwa PDI Perjuangan telah khilaf mendukung Gibran menjadi wali kota Solo. Hasto menggambarkan sosok Gibran seperti sopir truk yang terlibat kecelakaan. Menurutnya Gibran seperti anak usia 17 tahun yang menyetir tanpa punya SIM dan belum dewasa dalam menghadapi masalah di jalan raya yang menabrak 6 mobil. Gibran dianggap belum matang dalam mengemban posisi wakil presiden. Dirinya belum cakap dalam mengelola negara sebesar Indonesia dan dinilai belum mahir dalam menyelesaikan Indonesia dengan problematikanya yang sangat kompleks, seperti masalah ekonomi, masalah sosial, masalah geopolitik, persoalan kemiskinan, persoalan pendidikan, persoalan egoisme agama yang juga masih seringkali menjadi persoalan terkait dengan mental spiritual rakyat Indonesia. Silahkan, jadi nanti kalau ada yang kurang, ada yang perlu dievaluasi akan segera kita. Dalam sesi wawancara singkat, Gibran Rakabuming merespon analogi tersebut dengan pertanyaan, emangnya saya nabrak? Ia tak banyak merespon, hanya berkata bahwa ngikut saja ke Pak Hasto, berterima kasih, dan menyebut bahwa Hasto Kristianto yang paling oke. Sampai saat ini, belum ada pernyataan atau gerak-gerik yang mengisyaratkan hubungan antara PDI Perjuangan, Megawati, dan Presiden Jokowi kembali hangat. Sayangnya, hubungan ini berada di ujung tanduk. Banyak spekulasi yang muncul bahwa aksi menjaga jarak ini disebabkan oleh perbedaan visi misi partai. Bahkan, Jokowi dianggap tersinggung dengan pernyataan Megawati yang mengatakan ia merasa kasihan pada Presiden Jokowi jika tanpa bantuan dari PDI Perjuangan. Terlepas dari polemik dan isu yang menggerogoti internal PDI Perjuangan, para pengamat politik perlu memperjelas status Jokowi sebagai anggota partai. Banyak spekulasi bertebaran yang menyebutkan bahwa Jokowi dan Gibran sudah masuk ke dalam anggota Partai Golkar. Hasto mengungkapkan bahwa Jokowi masih termasuk anggota partai. Dengan nada sinis, Hasto menyebut, masa mau pecat presiden? Pernyataan ini mengingatkan kita dengan menantunya, Bobi Nasution, yang sebelumnya telah dipecat oleh PDI Perjuangan. Adanya KTA, tetapi dari perilakunya, dari keputusan-keputusan yang... Saat ini, status keanggotaan Presiden Jokowi di PDI Perjuangan memiliki dua perspektif yang berbeda. Secara de jure, Jokowi masih dianggap sebagai anggota partai hingga saat ini, yang artinya secara resmi Jokowi masih terdaftar sebagai kader PDIP. Sedangkan secara de facto, arah politik Jokowi dan PDIP pada Pilpres 2024 dinilai sudah berseberangan. PDIP memandang masa kepemimpinan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Mereka berharap Jokowi dapat meninggalkan warisan dalam menghadirkan pemilihan umum 2024 yang netral. Jadi secara faktual, hubungan antara Jokowi dan PDIP sudah berubah.